Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Fitri Angelin. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam novel Pasar karya Kunto Wijoyo. Selamat menyaksikan. Analisis novel Pasar. Ringkasan cerita Pasar. Pak Mantri Pasar adalah seorang yang sangat mengagungkan budaya tradisional Jawa. Dalam setiap gerak-geriknya, ia tidak pernah lepas dari budaya-budaya asli Jawa. Dalam beretika, berbicara, hingga berpikir pun adat-adat Jawa selalu diutamakannya. Tanpa terkecuali, ia memiliki bawahan bernama Paijo yang hanya seorang pemuda tidak berpendidikan. Akan tetapi, karena kedekatannya dengan Pak Mantri, pola pikirnya pun tidak jauh berbeda dengan Pak Mantri. Cerita tersebut berawal dari kisah Pak Mantri Pasar dalam memperjuangkan pasar yang ia kelola. Peraturan pasar sangat ia junjung tinggi demi mencapai kemajuan bagi pasar yang ia kelola. Ia harus rela berangkat pagi-pagi untuk mengecek kesiapan pasar untuk digunakan para pedagang dan lain sebagainya, termasuk menggalangkan penarikan karcis bagi setiap pedagang yang berjualan di pasar yang ia kelola. Selain itu, ia juga memiliki peliharaan berupa burung-burung yang setiap hari ia rawat dengan penuh kasih. Baginya, hak makhluk hidup untuk hidup sangat penting. Ia juga disegani semua orang di kampungnya, tanpa terkecuali kepala polisi dan Pak Camat. Awalnya, kegiatan mengelola pasar berjalan dengan tenang, hingga akhirnya timbul sebuah konflik. Para pedagang tidak mau lagi membayar karcis. Mereka merasa dirugikan oleh tingkah burung milik Pak Mantri yang sering kali mengganggu para pedagang. Burung itu memakan barang dagangan lah, buang kotoran di mana-mana lah. Intinya, para pedagang merasa dirugikan akan keberadaan burung-burung itu. Sampai-sampai mereka mengancam akan membunuh semua burung-burung itu. Sontak, Pak Mantri merasa sakit hatinya. Karena bagaimanapun, burung-burung itu memiliki hak untuk hidup. Rasa sakitnya bertambah ketika Zaitun, perempuan yang sangat dipedulikannya pun ikut membenci burung-burung miliknya. Zaitun beranggapan bahwa burung tersebut pula lah yang menjadikan bank yang ia kelola menjadi sepi penabung. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh tokoh lain, Kasan Ngali, dengan cara membuka pasar baru yang berada di pekarangan rumahnya yang luas. Keadaan tersebut menjadikan Pak Mantri merasa sangat terpukul. Orang-orang mulai menjauhinya dan membencinya. Pak Mantri mulai melakukan tindakan perlawanan untuk mencegah agar pasar yang ia kelola tidak ditutup begitu saja. Ia melaporkan tindakan pembangkangan para pedagang kepada petinggi-petinggi kecamatan, termasuk kepada kepala polisi. Ia juga melaporkan perbuatan Kasan Ngali yang dianggap tidak mendukung kemajuan pasar negara dengan cara membuka pasar ilegal dan menyuruh para pedagang untuk pergi dari pasar yang dikelola Pak Mantri. Usaha Pak Mantri tidak sia-sia. Petinggi kecamatan meresponnya dengan baik. Kemenangan berada di pihak Pak Mantri Pasar dan anak buahnya, Paijo. Ia pun tak lagi berselisih dengan Zaitun. Akan tetapi, Zaitun perempuan yang baik budinya dan penuh lemah lembut harus pergi meninggalkan kampung tersebut dan meninggalkan kenangan manis di sana. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, alur cerita, latar cerita, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Tema cerita pasar. Tema cerita pasar adalah tentang proses pewarisan nilai-nilai Jawa dan transisi perubahan sosial budaya masyarakat. Alur cerita pasar. Alur yang digunakan pada novel Pasar karya Kunto Wijoyo
adalah alur maju. Pengarang menggunakan pola akibat sebab, yaitu pada awal cerita menjelaskan mengenai akibat suatu masalah, kemudian baru menguraikan sebab yang menimbulkan permasalahan tersebut. Latar cerita pasar. Yang pertama, latar suasana, menyenangkan, menyedihkan, kesal, bahagia. Yang kedua, latar tempat. Latar tempat dalam novel Pasar karya Kunto Wijoyo adalah di sebuah pasar yang terletak di kota kecamatan Gemalong. Yang ketiga ada latar waktu, yaitu pada tahun 1970 dan pada pagi hari. Tokoh dan penokohan cerita pasar. Yang pertama ada tokoh pamantri pasar. Penokohannya digambarkan sosok yang berpegang teguh pada nilai-nilai Jawa dan terpelajar. Yang kedua, ada tokoh Paijo. Penokohannya yaitu sosok yang menjunjung tinggi martabat dan menghormati pamantri, serta orang yang mampu bergaul dengan semua kalangan. Yang ketiga, ada Siti Zaitun. Penokohannya digambarkan sebagai gadis muda yang cantik, pintar, dan menyenangkan. Yang keempat, ada Kasan Ngali. Digambarkan sebagai seorang yang sombong dan licik. Sudut pandang cerita pasar. Sudut pandang yang digunakan pada novel pasar tersebut omniscient narrative atau pengarang serba tahu yang menceritakan segalanya atau memasuki berbagai peran secara bercerita. Tetapi semua tokoh mendapatkan penonjolan. Amanat cerita pasar. Amanat yang terkandung dalam novel pasar adalah agar manusia pasrah, bersahaja, samadya, dan tidak menuruti hawa nafsunya. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik terdiri dari nilai moral dan nilai pendidikan yang terkandung dalam novel pasar. Nilai moral dalam novel pasar. Yang pertama, berpegang teguh atas kejujuran. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, memiliki nilai-nilai kesabaran. Yang keempat, mengajarkan kesetiaan. Nilai pendidikan. Nilai pendidikan yang terkandung dalam novel pasar selalu berpegang teguh pada prinsip, tidak tergesa-gesa dalam bertindak, serta hati-hati dalam melakukan sesuatu. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.